juga pernah Pak, di Rupiah. Ya, di Rupiah. Bayar 700.000 di Rupiah. Ya itu bukan di Rupiah, berarti kalau 700.000 ya Pak. Di Rupiah. Kalau di Rupiah. Iya. Tapi bedanya Pak, Jadi nggak usah khawatir. Oh, berarti ke sekolahan. Nanti insya Allah kalau udah minum obat udah nyaman nanti. Tapi biasanya setelah 3 hari atau 4 hari itu baru mulai nyaman. Mulai sering sendawa, sering buang angin itu efeknya obat sini. Nah nanti kalau sudah mulai sering sendawa, buang angin biasanya mulai badan mulai nyaman. Sedikit demi sedikit mulai bertahap makin ringan. Karena kalau kerja herbal nggak secepat obat kimia. Kalau obat kimia kan kebanyakan untuk menahan rasa sakit itu biasanya cepat sekali kerjanya, tapi kambuh lagi kalau habis ya. Tapi ada obat dokter saya terus aja. Kalau memang nyaman lanjutkan saja. Kalau setelah minum obat sini kok lebih nyaman sini udah tinggalkan saja. Ya karena ini masalahnya bukan lambungnya. Itu obat apa yang dikasih? Lambung. Itu omeprazol sama. Oh iya, itu obat lambung namanya. Masalahnya Mbak ini di organ hati terserangga sama empedunya saja kekuatan kerjanya lemah. Cuman itu masalahnya. Jadi kalau umpama ini mumpung baru sebulan belum habis kemana-mana, lanjutkan. Kalau udah mulai enak nggak usah ganti-ganti obat. Karena kalau orang masih baru gini biasanya nanti ganti obat, periksa ini periksa itu. Saya udah Yang- kemana-mana, ya. udah bolak-balik ke Ya. rumah sakit terus. Sebulan tinggal hitung aja habis duitnya berapa, nanti kalau 2 bulan berapa, 3 bulan berapa. Ini yang rata-rata banyak kan udah ada yang setahun juga, ada Iya. yang 3 lebih dari tahun. 10 tahun ya. Ya. Nanti yang ada duit habis, sembuh enggak. Karena semua menyalahkan lambung. Ada yang jual kunyit sama madu, ada yang kunyit saja, yang tokoperot, yang apa. Ya. Kunyit itu minum kok perih. Iya. Kasih ibu minum kunyit kok perih banget. Ya, karena memang masalahnya bukan lambung. Kalau memang masalahnya itu betul mah ada luka, nah itu bisa pakai kunyit. Tapi kalau benar ada luka, lambung ini kan jarang terjadi luka. Ini masalahnya. Nah nggak usah terlalu takut. Jadi nggak usah nyoba-nyoba kalau kita baru dengar dari apa omongan orang, coba minum ini biar sembuh gitu. Itu ada tetangga sembuh, itu kan baru katanya. Nah ada yang waktu rame-ramenya daun mahkota dewa, semua orang sakit suruh minum mahkota dewa. Saat ramenya apa namanya daun sirsa, Iya. semua suruh minum daun sirsa, ya kan? Itu jenis musiman dan itu cuman perkataan yang belum jelas. Kita ngikut-ngikut aja. Nah itu kunyit juga sama. Ini perkataan juga yang belum jelas. Bahkan pabrik-pabrik obat juga nggak tahu. Ini apa? Karena mempelajari lambungnya tadi. Lambung ini sebenarnya kita semua itu salah dalam apa namanya mempelajari lambung. Kan selama ini tahunya lambung ini mencerna makanan. Lambung itu nggak mencerna makanan, cuman penampung itu semua. Yang mencerna kalau untuk manusia atau makhluk hidup yang punya telinga itu ya mulut itu. Jadi makanan bisa lembut atau tidak tergantung kita ngunyahnya. Kalau kita ngunyahnya masih kasar atau bayam saja, kita telan masih utuh, coba besok keluarnya pas BAB pasti utuh. Itu daun bayam yang empuknya seperti itu. Apalagi yang jenis kedelai, jagung, biji jambu, biji jeruk, ketelan semua, tapi aman juga. Kalau Allah nggak ngasih sakit ya enggak. Karena penyakit itu datangnya semua juga dari Allah dan akan kembali pada Allah tadi. Makanya yang menurunkan juga Allah, yang angkat juga Allah. Ini cuma sebagai perantara saja. Karena Allah menurunkan ilmu pengobatan, terus menurunkan apa ilmu kedokteran, ada rumah sakit, ada pabrik obat, ada profesor, ada psikiater. Ini supaya jalan semua, harus ada yang sakit. Kalau nggak ada yang sakit ya tutup semua. Ini cuma buat perputaran saja, jadi nggak usah Iya Pak, khawatir. kalau kayaknya dunianya kayak kawang-kawang gitu aja sih kok kayaknya nggak nyaman sih kalau dilakukan. Ya, Kalau kayak penyakit ini kayaknya nggak bisa gitu. ya memang menyiksa. Kayaknya hidupnya gimana gitu. Ya, ini karena baru sebulan ini suami. Iya. Ya, ini kalau baru sebulan masih yakin. Lewat
1 tahun biasanya udah mulai nggak yakin, yang ada ribut. Ibu ribut nggak sama bapak? Awalnya enggak, saya kasihan Pak. Oh ya, nggak, biasanya suka dimarah-marahin. Enggak. Ya katanya pura-pura. Kadang-kadang nggak percaya, Pak. Ya, ya paling ya. Kata dokter habis gini, biar Bapak pikir apa sih Pak, saya gitu nanya. Enggak tahu gitu. Iya, banyak pikiran. Iya, Kadang-kadang pagi-pagi duduk cuma diem aja, ngerasain gini masalahnya. Tapi dipikirnya kok bengong aja nggak ngerjain apa-apa. Ya. Nggak. Saya mikirin ini Pak, kepalanya. Kita itu goyang. sebenarnya penyakit, masalah stres juga itu nggak membuat kita pikiran itu nggak membuat kita sakit ya. Tadinya sih enggak ini Pak, ke operasi, sinus, ke THT, ke yang dari ini, Iya. endoskopi, ke dokter CT spesialis scan, Pak. saraf, Ya. Katanya sarafnya nggak mungkin nggak ada sesuatu, pasti ada sesuatu kalau pusing tuh katanya. Iya. CT scan Pak. Ya, ini yang membuat pusing itu sebenarnya gas itu kan bisa kemana-mana Bapak. Saat masuk ke saraf otak kan terganggu keseimbangannya, otomatis pusing, goyang. Akhirnya habis disekan juga nggak ketemu kan? Ya, dokter kan Iya. curiganya ada tumor kan gitu Iya. Pak dokter. Ya, setelah semua dijalanin gini, pikiran, ya, gitu, pikiran katanya. Nah, pikir apa sih? Pikiran, setelah semua kita ya mikirin sakitnya ini. Nah, ya mikirin. Kenapa? Ya Pak ya. Betul, mikirin sakitnya ya betul. Iya. Bukan yang paling terakhir dokternya bilang udah bolak-balik saya ngomong gitu kan. Sakit bapak tuh nggak ada obatnya katanya. Kurang ajar udah bolak-balik dokter 3 tahun terakhirnya sakit bapak nggak ada obatnya gitu. Ya. Ya semua penyakit itu sebenarnya kan sudah dinyatakan sama Allah ya. Iya, ada obatnya. Semua penyakit ada obatnya kecuali maut. Gibeng gitu. Dan penyakit hati obatnya tobat, sampai di penyakit hati aja batin itu sudah dinyatakan ada. Apalagi penyakit dohir seperti ini ada semua. Cuman ya itu kenapa asam lambung ini banyak, ya mungkin rezekinya saya di sini. Jadi saya bisa kenal semua kan sama orang-orang asam lambung. Mungkin kayak contohnya ya seperti yang kalau jantung panas ya, itu sampai sampai pendarahan di seluruh kelima panca indera itu keluar darah semua. Itu kenapa jarang terjadi? Karena ini juga jarang, yang bisa ngobati Allah juga Maha tahu. Tapi ini banyak juga, ada juga yang terjadi. Dan saya pernah nemuin sekali dan saya tolongin, nah itu diterapi langsung berhenti. Itu waktu di Bekasi. Jadi saya pikir itu dibacok-bacok kan. Nah itu kalau terlambat ya bisa meninggal juga karena darah terus-terusan dari mulut, dari hidung semua keluar terus itu. Nah keringatnya juga sama. Nah itu yang kenapa itu makanya jarang terjadi, karena yang bisa ngobati itu juga jarang. Kalau dulu karena banyak dari tabib-tabib yang lama ini kan mempelajari ilmu lama semua. Nah ini ada makanya dulu banyak juga penyakit yang tidak dikenal seperti, cuman ya itu dikira guna-guna tadi karena dulu ramenya dukun kan. Di Rukiah juga pernah Pak, di Rukiah. Iya, di Rukiah. Bayar 700.000 di Rukiah. Ya itu bukan di Rukiah, berarti kalau 700.000 ya Pak. Di Rupiah. Kalau di Rukiah. Iya. Tapi idealnya Pak, Bukan sih, di Pak. sebelah kiri kanan kamar itu pada teriak-teriak loh. Saya nggak ada reaksi apa-apa. Ya, sampai selesai. Katanya pengen muntah, enggak. Nggak Iya. ada rasa apa-apa. Nggak ada apa-apa. Teriak juga nggak Pak. Terus nggak ditanya pengen apa gitu Bapak? Iya. Kalau saya ditanya pengen sembuh. Ya, kamar kiri kanan teriak-teriak pakai Pak. Iya. Biasanya nggak ada reaksi apa-apa. Iya. Di Rukyah sini gratis. Rukyah itu kan sebenarnya cuma doa penyembuh ya. Doa penyembuh itu seperti apa? Ya seperti makanya saya sering bilang semoga lekas sembuh dan tidak tersisa sedikit pun penyakit. Itu rukyahnya Nabi, itu doanya cuma itu. Ya itu masalahnya. Sekalian terima kasih. Tangannya. Iya. Ya terus ya nanti minta tangan saja diterapi ya di tangannya. Terus nanti minta obat saraf sama itu biar cepat sembuh, cair sama kapsul, mumpung diskon hari ini. Alhamdulillah. Ya. Semoga banyak rezekinya ya. Pak. Amin. Enggak, kita itu sebenarnya gini loh Bu, dari dulu memang saya punya niatnya itu kan pingin bikin usaha itu yang bisa untuk menolong orang banyak. Tapi ya itu kayaknya saya gimana ya? Mungkin kayak
Pokoknya saya umpama dapat uang dikit itu tuh pengennya cepet ngembaliin ke para pasien, cuman lewatnya entah hadiah, lewat apa Iya, segala iya. macam ya. Terus sama membantu tetangga-tetangga, terus orang-orang yang nganggur bisa kerja. Tapi alhamdulillah diijabah Allah dan Amin. dimudahkan jalannya. Hmm. Nah itu nggak disangka-sangka kayaknya ya itu gimana ya, pokoknya kayak Ngalir aja. Allah ini ngalirkan terus gitu loh, ini harus kasih ke sini deh. Kayak rasanya seperti itu. Jadi kalau pegang duit banyak saya malah takut. Pokoknya harus saya bagikan cepat. Harus juga nanti balik lagi. Ya tapi balik terus. Iya, balik. Saya nggak tahu itu.